kita ke Korea, terus juga tanpa ujian, tapi juga bukan visa turis, kita resmi. Ini dia caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruhku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan aku di channel aku Aslam Ali. Hari ini aku akan membicarakan sesuatu yang spesial ini. Mungkin yang teman-teman tunggu ini. Teman-teman mungkin di satu sisi itu bingung mau ke Korea itu, Mas. Jadi di Korea itu semakin kesini itu pesertanya semakin banyak ya. Terus jadi mau ke Korea itu ujian itu orangnya pesertanya banyak, jadi lebih ketat seleksinya. Nah ini solusi buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau ke Korea tapi tanpa ujian tapi juga resmi. Nah ini ada caranya, ini beneran ini. Kita ke Korea terus juga tanpa ujian tapi juga bukan visa turis, kita resmi. Ini dia caranya. Ini di sampingku udah ada Mas Ifran, Mas ya. Mas Ifran asli mana, Mas? Mas di Subang. Asli Subang. Mas Ifran asli Subang, Jawa Barat. Ini Mas Ifran kesini pakai visa P2P, Mas ya. P2P. Kalau P2P itu visanya apa sih? E10. Jadi Mas Ifran kesini tuh pakai visa P2P atau E10. Mungkin langsung kita tanya-tanya saja caranya gimana. Mas, kalau untuk P2P itu sebenarnya itu cara daftarnya dulu gimana sih, Mas? Dulu pertama itu. Ya kalau pertama daftarnya sih persyaratan ya. Persyaratan, iya persyaratan. Kayak kartu keluarga. Iya kayak kakak, mungkin kayak biasa ya, kakak kayak itu misi itu ya. Terus juga apalagi mungkin kalian ada jaminan katanya, Mas? Iya, yang terakhir ada jaminan berupa sertifikat ya. Sertifikat tanah atau sertifikat tanah rumah. Kadang beda-beda sih ya. Iya. Ada yang lewat KTP juga ada sertifikat. Iya. Yang berupa langsung uang. Langsung uang. Oh, jadi mungkin kalau mungkin kita ada uang itu kita ngasih uang gitu. Mungkin di PT tertentu yang nggak punya uang tuh harus ngasih sertifikat gitu. Tapi juga ada di PT itu yang wajibnya uang, nggak butuh sertifikat Ada gitu juga ya. yang potong gaji sih. Oh, potong gaji juga ada. Oh, mungkin sistemnya masing-masing tergantung PT ya. Nah, tapi kalau punya Mas Ifran dulu gimana? pakai jaminan Pakai jaminan sertifikat tanah ya. Iya. Iya. Sama uang juga sih. Oh, sama uang juga. Sama uang juga. Oh iya. Terus Mas, sebelum kita menginjak ke biaya, kita tanya dulu masalah P2P itu kerjanya apa, Mas? Kalau P2P? Si di fishing. Di fishing ya, semua fishing ya kalau P2P. Iya. Jadi di PT ikut PT mana, kapal mana gitu ya. Ya, jadi kalau P2P itu kerjanya di fishing itu tadi. Terus juga syaratnya tadi Mas ya, ngisi formulir sama di PT tertentu ada jaminannya gitu ya. Terus juga selanjutnya Mas, apa itu masalah apa ya? Mungkin menginjak ke biaya aja. Kalau untuk biaya sendiri Mas, P2P itu berapa Mas? Ifran itu habisnya? Ya dulu sih waktu tahun 2019 ya Pak. Iya, berangkat 2019. Habis berapa ya? Sekitar 100 lah. 100 jutaan ya. Itu masih potong gaji nggak Mas? Enggak. Paling jaminan. Jaminan. Itu jenengan langsung dilunasin apa gimana sih pas berangkat itu? Iya, apa harus paruh? harus lunas. Oh, harus lunas ya. berangkat. Lunas berangkat itu. Jadi kalau untuk menunggunya itu lama nggak dulu? Kalau proses di PT sih cepat, cuman kan dapat job dari Koreanya tuh. Iya. Oh, berarti masih job nunggu di jobnya sini. ya itu ya. Kalau masih Ifran sendiri berapa bulan? Setahun. Setahun. Kalau teman yang cepat sebulan juga udah berangkat. Sebulan udah berangkat ya. Yang paling cepat sebulan bisa berangkat itu. Yang paling lama mungkin berapa tahun? Gimana kita pengen job di kapal ini ya. Iya. Kapal ini ya kalau ada cepat, kita kan pengen kapal ini. Iya. Ya paling kalau belum ada ya nunggu terus. Oh bisa ya Mas ya, nentuin pengen ke kapal apa itu bisa juga ya. Gitu. Kalau salah satu kelebihan mungkin ini Mas ya. Jadi kalau kita lewat P2P itu kita bisa menentukan kita itu nanti pengen kerja di kapal mana gitu Mas ya. Itu. Untuk biaya tadi sekitar 100 juta Mas Ifran ya. Tapi kalau benar sekarang itu naik terus Mas. Bahkan 150 sekarang. Waduh, luar biasa juga ini ternyata biaya. Jadi kalau sekarang itu lewat P2P itu sekarang sudah sampai 150 juta Mas ya, itu luar biasa juga biayanya. Terus buat teman-teman itu sarannya itu apa Mas? Kalau yang ingin berangkat ke Korea tapi lewat P2P kayak panjenengan itu, mungkin ada saran-saran tertentu nggak? Yang
syarat pertama sih yang penting niat ya. Niatnya, sarannya pertama niatnya. Iya, yang paling penting fisik mas. Fisik, tetap fisik ya. Soalnya Fisik. kerjanya di kapal ya. Kerja di kapal. Gitu. Tapi kalau untuk P2P, oh iya ini mas yang mau tak tanyakan, tak ingin dari tadi aku lupa ini. Kalau P2P itu nggak ada ujian sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Jadi kita sudah daftar administrasi, kita tinggal nungguin itu jobnya aja. Paling pas di karantina di Korea ya, paling di lah dikasih soal pembelajarannya diulas sedikit oh gitu, sedikit anu ya. Mungkin sedikit mengingat pembelajarannya selama di Indonesia itu, untuk mengingatkan karena udah mau kerja itu, jadi dikasih soal ujian lagi. Tapi itu nggak menentukan ya nanti kalau misalkan nggak lolos ujian nggak jadi kerja itu nggak pengaruh ya. Paling yang nilai tertinggi itu dikasih hadiah aja. Iya. Jadi kalau untuk P2P memang murni nggak ada ujian sama sekali. Yang penting kita itu tadi ngisi formulir, terus administrasinya sudah, setelah itu nunggu job gitu mas ya. Setelah itu nunggu job, dan juga kalau paling cepat itu kalau beruntung kita 1 bulan sudah bisa berangkat gitu. Kalau paling lama ada batasnya nggak sih mas? Kalau untuk P2P setahun mas ya? Setahun. Musik pemberangkatan terakhir. Luar biasa nih. Kalau untuk, tapi mungkin kalau untuk di PT itu gaji sama aja nggak sih mas sama yang program gitu? Kalau apa dibedakan apa gimana sih? Kalau kapal sih ya beda-beda kapal. Kadang kan di kapal tuh ada yang tiap sandaran tuh dapat bonus, ada yang kapal ini kalau sandal nggak dapat ya. Oh tetap tergantung kapal ya, jadi sebenarnya tergantung kapal ya. Tergantung majikan juga sih. Iya. Tapi kalau untuk jenengan pribadi tuh sarannya buat teman-teman itu kalau bisa itu G2G dulu apa memang P2P sih mas? Kalau untuk saran jenengan yang sebagai udah pernah lewat P2P. Ya kalau pengen pemberangkatan cepat ya mending P2P. Soalnya mengingat sekarang itu G2G pesertanya banyak sekali, banyak, seleksinya ketat ya mas ya. Kuotanya makin luar biasa sekali. Oke, itu jadi ini benar video satu kali itu mungkin video yang paling ditunggu-tunggu teman-teman itu. Soalnya kebanyakan teman-teman itu sudah stres, waduh mau ke Korea itu ujiannya susah banget. Setelah itu selain susah itu juga saingannya banyak banget, nunggunya juga lama. Ini solusinya. Jadi kita ke Korea Selatan tanpa ujian, terus juga kedua itu kita tetap resmi di sini, bukan ilegal. Ini solusinya. Mungkin itu saja mas ya. Ada tambah lagi ya buat teman-teman? Yang penting buat teman-teman yang pengen berangkat ke Korea lewat P2P, yang penting siapin fisik ya. Fisik sama mental, karena kerja di kapal itu ekstra luar biasa. Jadi memang fisik sama mental itu harus kuat juga mentalnya. Soalnya kalau nggak kuat, selain kerjaannya berat juga keras ya kehidupan di kapal. Keras sekali ya. Oke Mas Ifran, terima kasih sekali buat waktunya hari ini. Semoga video kita pada hari ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang ingin ke Korea. Mungkin videonya sampai sini saja, ada kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.